Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para asatid, para kiai, para alim ulama, para ajengan, para tokoh masyarakat, para habaib, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus salam hormat kepada guru kita, kepada Abuya Hafiz Gunawan, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'na bi'ulumih, dan juga kepada guru kita Kiai Haji Mustafa, juga Habibana Al-Habib Rifki Al-Idrus, mata'anallah bituli hayatih, dan yang lainnya yang saya tidak sebut namanya satu persatu, maka tidak mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah kita kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin wal hadirat, menyambung daripada tausiah yang barusan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Kaf, daripada kita disuruh, ya, sebagaimana kita disuruh untuk mencintai daripada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad, taraktu fikum tsaqalain, saya tinggalkan dua beban yang berat, kata Rasulullah. Apabila kamu berpegang dengan dua ini, maka kamu akan selamat insyaallah selama-lamanya. Yang pertama apa? Ini hadisnya banyak. Yang pertama kitabullah wa sunnati, ya. Dan ada juga yang berbunyi kitabullah wa itratihi. Nah, kitabullah wa yang hadis yang berbunyi kitabullah dan keturunanku, ya, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim yang derajatnya sampai kepada kesahihan, ya. Jadi zaman sekarang banyak yang dibaca kitabullah wa sunnati, itrahnya kemana? Kenapa kita sebagai orang yang faham tentang keilmuan nggak mau mengupas daripada keutamaan ahlul baitin nabiyuna Muhammad? Ahlul bait di sini saya bukan membanggakan diri, akan tetapi mengajarkan, mengajak, ayo cintai keluarga Nabi Muhammad sebagaimana guru kita menyamaratakan semua keluarga Nabi Muhammad. Abu ya siapa aja dia, beliau jamu. Ada habaib datang, yang berilmu, yang nggak berilmu, yang begini, yang dijamu semuanya. Semata-mata apa? Hanya kepengen dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad bilang apa? Saya tinggalkan dua buat kalian. Yang pertama Al-Qur'an, dan yang kedua kamu jaga itu keturunan aku, kata Rasulullah. Sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan di dalam hadisnya, awwalu man yadkhulul jannata ana. Kata Nabi apa? Yang pertama kali masuk surga saya. Enggak ada yang lain. Siapa orang yang pertama kali masuk surga? Siapa? Nabi Muhammad. Awwalu man yadkhulul jannata ana, yang nanti yang pertama kali masuk ke dalam surga aku, kata Rasulullah. Summa Fatimah, kemudian anakku Fatimah, summa Ali,
kemudian Sayyidina Ali, summa Al-Hasan wal Husain, kemudian zuriyahku, cucuku Hasan dan Husain. Tinggal dua nih. Yang keenam siapa? Summa zurriyatuhuma, kemudian mereka para habaib, para syarifahnya, para cucu-cucu, orang-orang yang selama ini mengandung daripada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh siapa? Summa man ahabbahum min waraihim. Setelah Nabi Muhammad masuk, setelah Sayyidah Fatimah masuk, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, para habaib, para zuriyahnya masuk, kita semua. Kamu golongan yang ketujuh, orang-orang yang bukan dari keturunan aku, namun selama hidupnya kamu menyimpan kecintaan kepada keturunan aku, kata Nabi Muhammad. Sampai malaikat bilang, sebelum para muhibbin, ini disebutnya para muhibbin, sebelum para muhibbin masuk semua ke dalam surga, umat-umat yang lain ditahan dulu sama malaikat. Makanya jadi muhibbin sejati. Jadi muhibbin sejati, jangan kita kalau mau cinta jangan palah pilih. Oh ini Habibnya begini, gue maunya Habib yang begini aja, jangan. Ratain semua. Guru kita ngajarin sama kita. Ya, muhibbin, orang-orang yang cinta sama keluarga Nabi. Lihat, sebagaimana Nabi berkata dalam hadis, ya, apabila ada orang yang selama hidupnya dia sering nolong keluarga saya, dia sering ngebantu, dia peduli sama keluarga saya, apabila dia nggak bisa ngebalasnya di dunia, nanti saya yang akan balas di akhirat. Apa balasan Nabi buat kita? Apakah kalau kita ngasih duit sama zuriyah Nabi bakal dibalas ngasih duit sama Nabi? Enggak. Apakah kalau kita ngasih rumah buat zuriyah Nabi, apakah kita dibalas sama Nabi sama dengan ngasih rumah? Enggak. Balasan Nabi, balasan yang paling agung, balasan yang nggak ada duanya, syafaatul uzma. Kita akan ditolong oleh Rasulullah, mendapat golongan yang pertama masuk ke surga setelah mereka, para aulia, para solihin, baru antum semua. Pengen masuk surga golongan keberapa? Nggak usah mau yang besar, pengen yang pertama, jangan. Minimal yang nomor 7 aja. Nomor 7 aja udah senang banget kita. Setelah Nabi masuk, anaknya, mantunya, cucu-cucunya, baru antum semua masuk. Makanya apa amalannya? Cinta. Udah, kita cuma disuruh cinta, nggak usah palah pilih. Wah, ini habibnya mabuk begini apa segala macam, urusan dia sama Rasulullah. Urusan kita apa? Para muhibbin cinta. Makanya berguru sama keluarga Nabi Muhammad, atau berguru sama orang yang bukan keluarga Nabi Muhammad, namun dia mengambil sanad keilmuan juga bersama keluarganya Nabi Muhammad. Apalagi malam ini kita hadir haulnya orang yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Ini di sini ada guru-guru kita, para alim ulama, ya, ada guru kita, sesepuh kita, Kiai Haji Mustafa, ya. Di Jakarta ada namanya Islamic Center Kuitang, majelis tertua di Jakarta. Ya, ini beliau alumni paling tua. Sampai beliau bilang, Beb, saya ngalamin Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi. Beliau memandang Habib Ali, sekarang kita memandang beliau sangat nyampe kepada Nabi Muhammad. Orang mulia, orang soleh. Jangan kita memandang kesolehan dari apa? Wah, ini orang terkenal soleh. Enggak. Al-masyhur bibarakatil mastur. Orang yang terkenal berkat orang yang gak terkenal. Betul? Ini guru kita, Kiai Haji. Orang lain mah mandangnya biasa aja, namun beliau memiliki pandangan, rahasia pandangan kepada kita. Makanya usahain kalau ada acara-acara agama ini, ulama banyak duduknya paling depan, biar kita mendapatkan nadhrah dari mereka semua, pandangan dari mereka orang-orang. So tadi ada Habib Umar, ada Kiai Haji Gufron dan lain sebagainya. Pandangan mereka adalah pandangannya Allah kepada kita. Jangan main-main sama pandangan orang-orang soleh. Jadi Hadramut ada orang jadi wali gara-gara pandangan doang. Maling jadi wali, bayangin aja. Kalau di sini maling jadi apa? Jadi lemper kali bro.
di Hadramut di zamannya Al Habib Abu Bakar Al Adni. Jadi Habib Abu Bakar ini lagi sholat tahajud malam. Ini kisahnya nyata. Ya, dulu saya belajar di kota Aden. Ya, di kota Aden saya dapat kisahnya tuh. Ya, Al Habib Abu Bakar Al Adni Al Idrus. Sama kayak guru kita nih. Masya Allah, kita kalau dekat sama Al Idrus duitnya ikut-ikutan banyak. Iya. Pokoknya kalau di Jakarta udah bangsa Al Idrus banyak duitnya. Mudah-mudahan malam ini berkah beliau Habib Rifki duit kita banyak semua. Di kota Aden ada satu wali namanya Al Habib Abu Bakar Al Adni bin Abdullah Al Idrus. Ini Habib Abu Bakar lagi sholat malam, sholat tahajud. Allahu Akbar, nggak taunya ada maling indik-indik masuk. Pengen ketahuan ini maling, saking ketakutannya pengen maling di rumah orang soleh, ngumpet di kolong tempat tidur. Ditungguin nih Habib sampai kelar sholat biar dia masuk kamar baru gue maling. Gue tungguin kok kagak kelar. Di kolong tempat tidur deh. Nggak taunya ada cahaya yang berterbangan di luar rumahnya. Aulia. Ini kalau udah ngomong masalah aulia, udah jangan pakai akal lagi udah. Nggak nyampe betul. Pakai hati. Aulia berterbangan masuk ke rumahnya Habib Abu Bakar. Setelah Habib Abu Bakar selesai sholat, ini wali nih yang terbang bilang, ya Habib, ini ada salah seorang wali di zaman ini meninggal. Gantinya siapa? Ini Habib Abu Bakar pada zaman itu kayak apa sih yang suka nyalo ini ente deh tuh yang ganti jadi wali. Kalau wali ini meninggal, nah ente tuh yang gantiin. Ini wali nanya, Beb, yang gantiin siapa? Ini si Fulan yang jadi wali sekarang meninggal. Nggak ada yang gantiin, siapa yang gantiin? Belum apa-apa. Maling keluar loh. Kan Habib nggak ngeliat. Maling keluar ente. Dipandang sama Habib Abu Bakar, ente jadi wali. Lo mau nggak jadi wali? Jadi wali sekarang. Karena pandangan orang-orang soleh. Orang seorang maling aja kena pandangan orang soleh bisa jadi wali. Bagaimana kita? Ini orang soleh banyak. Jangan memandang ulama, jangan memandang siapapun dari jubahnya, dari imamahnya. Pandang dia dengan ilmunya, pandang dia dengan ibadahnya, pandang dia dengan kesolehannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri di dalam makalahnya, wala bilubsil jubab wal masdaratu wassal, yang paling berharga itu bukanlah jubah yang lebar, sorban yang lebar, bicara, pandainya bicara di atas panggung, bukan itu yang berharga nih. Ketika seseorang mempunyai hati yang bersih, orang yang setiap harinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam sama orang yang mempunyai qalbun salim. Orang kalau hatinya bersih, ngomong sekali aja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka besok-besok kalau ada kalau ada acara-acara maulid datengin. Betul. Duduk di paling depan. Pandang orang-orang sholat lagi. Habib Sehan saling datang kemari. Udah enggak usah rebut-rebutan, minta doa. Kita enggak boleh minta doa sama orang apa wali majidub, enggak boleh. Dilarang sama Nabi Muhammad. Bib doain sayangan. Kalau itu wali, betul, lagi enak hatinya, lagi benar ucapannya. Kalau enggak, kabul ente. Mati lu sekarang. Udah isyarah aja. Ya Allah, dengan keberkahan aulia Habib Sehan, jadiin saya orang yang baik agama, baik akhlak, baik ucapan. Amin. Udah begitu aja, enggak usah rebutan doain saya jangan. Nabi melarang kita buat minta doa sama wali majidub, jangan. Doa. Udah Habib lebih tahu. Kepengen kita Habib udah tahu sebelum ente ngucap udah tahu. Dulu saya waktu kecil dibawa sama abah saya ke rumah Habib Sehan, masih di Bintara dulu. Masih kecil, berdua saya sama adik saya. Di mobil abah saya ngomongin Habib Sehan karomahnya begini sampai ke rumahnya beliau, nggak tahu beliau nggak ada lagi mancing, pas beliau datang pulang habis mancing. Tidur di tempat tidurnya. Abah saya namanya Alwi, lu abis ngomongin gue, tuh begitu. Abah saya dulu dekat sama Habib Sehan. Lu tadi ngomongin gue mulu di mobil,
Padahal baru sampai, baru nepok-nepok. Wali udah tahu, udah gak usah banyak ngomong. Habib Sehan ngeliat kita aja udah berkah kita, amin. Jangan. Dan juga sebelum saya tutup, jangan kita gatal ke wali. Buat apa Beb? Buat apa? Wali buat minta barokah, biar kabul aja. Masih punya ibu nggak? Minta sama ibu. Umi. Kesuksesan seorang anak ada di tangan ibunya. Kalau pengen tahu Allah ridho apa enggak sama ente, tanya sama ibu ente. Ridho apa enggak sama ente? Dulu saya punya teman sombong, teman saya. Cuman sampai sekarang masih akrab. Cuman emang begitu. Saya diajak, Beb, ke rumah saya. Rumahnya gede, mobilnya banyak. Ini Beb mobil saya, ini Beb motor saya, ini Beb kamar saya. Enak tuh rumahnya. Beb punya apaan begituin? Songong banget ini orang. Saya bilang, saya nggak punya apa-apa. Saya cuman ngambil handphone saya, ini subhanallah nikmat yang saya punya sekarang. Saya ambil handphone saya, nih lu dengerin suara umi gue. Umi ridho apa masih dunia akhirat. Shallu ala Muhammad. Aneh mau tanya, pernah nggak ente ngedenger dari mulut umi ente ngomong ngucap, gua ridho sama lu? Pernah nggak? Hadiah yang terbesar yang dimiliki seorang anak adalah apa? Keridhaan ibunya. Ibunya ridho, Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, mau ngapain aja gampang. Nggak usah jauh-jauh ke wali ke sini, enggak, untuk ibu. Ibu orang yang paling sayang sama anaknya, orang yang paling cinta sama anaknya, nggak ada yang lain. Biar kata tuh ibu udah kita pernah caci maki, kita lawan, kita bentak-bentak, kita cucurin air matanya, tetap sayang sama kita. Dulu di Baghdad ada kisah, ada seorang anak yang lagi gila harta. Ini kisah menunjukkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Di Baghdad ada seorang anak yang lagi pengen harta. Aduh, gue pengen punya harta, pengen punya tahta, pengen punya kekayaan. Akhirnya udah, temennya datang, lu pengen nih, lu gue kasih berlian, lu gue kasih emas, gue kasih kekayaan, tapi satu syarat, harus lu kerjain apa? Lu belek dada ibu lu, bawa jantung nih kemari. Mario tuh bilang itu, bawa belek dada mak lu, bawa jantungnya ke hadapan gue, maka lo akan dapetin ini semuanya. Gelap mata nih orang, udah udah kegilaan sama harta, dia lari langsung ke rumahnya. Sampai rumahnya nggak pakai salam lagi, dibuka pintu. Pas ngebuka pintu, subhanallah, ibunya lagi masak. Ngedengar ibunya nih, ada yang buka pintu, anaknya, nah nih ibu lagi masakin ikan. Nah ntar ibu siapin nasi makan ya. Diam nih anak, dia ngambil pisau, ditusuk ibunya dari belakang. Keluar tuh darahnya. Ditusuk, ibunya jatuh, dibelek dadanya, diambil jantungnya. Waliyahzubillah min dzalik. Ini anak karena gila dengan harta, gila dengan dunia, dibopong-bopong itu jantungnya, karena dia tergesa-gesa, terburu-buru, kegilaan sama dunia, kesandung dia jatuh. Akhirnya itu hati ibunya yang berlumur darah, terbujur di atas tanah. Ini anak kesakitan, aduh, kakinya kena batu berdarah. Subhanallah. Allah nunjukin kasih sayang ke orang tua kepada anaknya. Ini hati yang terbujur dengan tanah. Hati ibunya yang udah terbalut dengan tanah mengeluarkan suara, waladi habibi, anakku, kesayangan aku, apakah engkau terluka? Apakah engkau sakit wahai anakku? Kecintaan orang tua sama anaknya, biar udah dibelek dadanya, dibunuh sama anaknya, tetap cintanya gak akan luntur. Ini ibu. Anakku, engkau terjatuh, ini suara ibunya terdengar dari hati ini, hatinya ngomong, hati ibunya ngomong, anakku, apakah engkau terluka nak? Mendengar
ibunya ngomong kayak begini di apa yang lewat dari hatinya, ini anak nangis penuh dengan penyesalan. Akhirnya ini anak ngambil batu, kepengen nimpain batu ke kepalanya. Sebelum batu itu kena kepalanya, ini hatinya ngomong lagi, jangan wahai anakku, kalau kamu nimpain itu batu ke kepalamu, maka engkau menyakiti hati kedua kali. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu pengen sukses, ibu pengen sukses, ibu udah gak ada yang lain, ya gak usah jauh-jauh cari aulia. Saya yakin Abuya Hafid bisa punya pondok sebanyak ini sukses berkat doa daripada ibunya. Gak ada seorang anak yang besar di hadapan Allah kecuali ridho ibunya udah meliputi dirinya. Sebagaimana yang dikatakan siapa orang, ya, apabila seorang anak rela menebarkan dirinya, ya, menjatuhkan dirinya untuk diinjak sama ibunya agar ibunya hidup, maka itu orang akan diangkat oleh Allah di atas kepala kaum-kaumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pengen jadi orang sukses, ibu, mudah-mudahan pulang dari sini pada jadi anak-anak yang birrul walidain. Amin ya rabbal. Intinya pesan anak itu aja. Besok-besok kalau ketemu orang soleh minta doa. Habib, Ustadz, Kiai doain saya. Kalau ketemu Habib sehat, dari jauh aja. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan Al-Bahar jatuh kepada diri saya. Amin ya rabbal. Dan ingat, jangan kita berambisi kepengen kaya, kepengen sukses kalau kita tidak mendapatkan ridho kedua orang tua. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua dipanjang umurnya. Orang tuanya yang udah meninggal Allah lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.